Lanjut lagi kita di nomor itu adalah kontrol karbohidrat, karena kebanyakan dari kita pasti konsumsinya pasti karbo ya, teman-teman tahu ya. Oleh sebab itu menyenangkan kalau karbohidratnya kita ditahan gitu. Alasannya kembali lagi teman-teman sekalian, kebanyakan berat badan kita naik itu karena karbo yang kita makan itu akhirnya nanti terakhirnya disimpan di dalam sel lemak. Jadi menyenangkan kalau kita mengontrol karbohidrat. Bagaimana kita mengontrol karbohidrat adalah dengan cara mengurangi karbonya. Mungkin misalnya, ingat sekali lagi ada beberapa tips yang saya sering katakan kepada teman-teman, yaitu adalah kalau berbicara karbo, kita misalnya kita mau mengontrol karbohidrat, kalau bisa sehari paling tidak maksimal 100 gram. Bahkan kalau melakukan aktivitas pendekatan yang namanya ketogenic diet itu bahkan bisa sampai 30 gram per hari. Orang rata-rata kalau standar Indonesian diet itu bisa kadang-kadang bisa sampai 300 gram per hari atau lebih bahkan. Nah, tapi kembali lagi kontrol karbo ini tergantung daripada seberapa besar toleransi kita terhadap karbo. Nah, makanya kalau bagi orang yang mau naikin berat badan karena kadar lemaknya rendah, toleransinya lebih tinggi. Tapi sebagian karena kadar lemaknya tinggi, maka toleransinya lebih rendah. Jadi makanya kenapa kalau bisa di 100 gram menurut saya itu udah baik. Itu kalau kita berbicara yang namanya jumlah karbohidrat. Yang kedua tipsnya yaitu adalah yang disebut dengan net carbs. Jadi karbohidrat dikurangi serat netnya. Nah, berarti kalau seandainya kita memilih sumber karbohidratnya dari yang berserat, maka otomatis jumlah karbonya juga akan otomatis berkurang. Yang ketiga yaitu adalah ada istilah yang bilang carbo first versus carbo last. Kita selalu carbo last. Carbo last maksudnya apa? Jadi waktu kita makan, pas di jendela buka, kalau bisa makan karbonya itu di belakang. Jadi kita masukin serat dulu, masukin protein atau lemak, baru masukin karbo. Jangan karbonya duluan kita makan, kita buka dengan yang manis-manis gitu, misalnya dengan gula. Jadi karbo last. Dan yang terakhir strateginya yaitu adalah never eat naked carbo. Artinya apa? Jangan makan cuma nasi aja gitu misalnya. Tapi kalau bisa nasinya, kalau bisa misalnya contohnya, kalau di Jepang nasinya dipakein vinegar. Kadang-kadang nasinya dikasihin biji-bijian. Atau misalnya mungkin makan nasinya dicampur sama sayur atau sama kacang-kacangan. Itu akan memperlambat proses kecepatan gula masuk ke dalam darah, jadi tidak terjadi spike insulin. Tapi konsep naked carbs itu juga bisa dikombin dengan karbolas juga teman-teman. Karena begitu kita makan sayur, makan protein, baru makan nasi, otomatis juga kecepatan gula masuk ke dalam darahnya juga lebih lambat ya. Jadi maksudnya itu. Jadi 4 strategi ini teman-teman harus kuasai kalau kita berbicara kontrol karbo.